Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang sangat baik ini untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bersama ini semakin mendekatkan kehidupan kita kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan segala upaya dan ikhtiar kita. Marilah kita mantapkan tekad dan niat kita tiada lain hanya untuk mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Kebahagiaan kita akan kita raih ketika kita merasakan hidup kita ini adalah hidup yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita masih berada di hari raya Idul Adha, di hari tasyrik. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik untuk sekali lagi kita merenungkan perjalanan dan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada hari raya Idul Adha ada dua amalan utama. Yang pertama adalah ibadah haji. Sebagian saudara-saudara kita sedang memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim, menunaikan ibadah haji. Dan amalan yang kedua adalah menyembelih korban. Kedua amalan ini itu terkait dengan kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah kita sebagai sebuah bangsa Indonesia yang hari-hari ini tengah mempersiapkan untuk melakukan sebuah proses mencari dan menentukan pemimpin.
Saya kira pantas kita merenungkan siapa sesungguhnya sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, untuk kita jadikan inspirasi ketika kita kemudian harus menentukan nanti seperti apa pemimpin yang akan kita pilih pada pemilihan umum yang akan datang. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalau kehidupan rakyat, kehidupan sebuah bangsa itu rusak, hidupnya kacau, tidak aman, tidak damai. Kalau rakyat rusak, kata Imam Al-Ghazali, itu karena kesalahan pemimpinnya. Fasadur ru'aya bi fasadil muluki. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Oleh karena itu, ketika kita mendapat kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin yang akan kita pilih nanti, mari kita memilih pemimpin yang baik. Mari kita pilih pemimpin yang benar. Siapa? Yaitu pemimpin yang bisa menjadikan kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai inspirasi. Nabiullah Ibrahim, seorang nabi yang kemudian diuji dan ujiannya itu dihadapi dengan baik. Sebagaimana Allah menegaskan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ketika Nabiullah Ibrahim diuji dengan satu kalimat, Nabiullah Ibrahim bisa tunaikan dengan baik. Qala inni ja'aluka linnasi imama. Karena Nabiullah Ibrahim menunaikan tugasnya dan menghadapi tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan baik, maka Allah kemudian menegaskan, engkau adalah pemimpin umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, tidak hanya kami, tapi juga anak keturunan kami. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kepemimpinan Nabiullah Ibrahim inilah yang pantas kita jadikan inspirasi nanti. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak diberi modal sebagaimana Allah memberikan modal kepada bangsa ini, kepada bangsa Indonesia. Nabiullah Ibrahim dihadapkan kepada tantangan kehidupan yang keras. Tidak diberi modal sumber daya alam yang ramah seperti yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Sehingga kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasa perlu untuk bermunajat. Dalam munajatnya Nabiullah Ibrahim menyampaikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hanya bisa membawa anak keturunanku di sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tumbuhan di situ. Bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ditempatkan di tanah yang subur, banyak tanaman di sekitar kita. Kita merasa tidak pernah menanam tanaman itu, tumbuhan itu, tapi kita memetik manfaatnya. Bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim di tanah yang gersang. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sekitar Masjidil Haram. Negeri kita, ada yang mengatakan Indonesia ini adalah qit'atun minal jannah nukilat ilal ard.
Potongan surga yang ditempatkan di muka bumi itu adalah Indonesia. Plus pun berani mengatakan tongkat dan kayu dan batu pun jadi tanaman. Kolamnya kolam susu. Tapi pertanyaannya, kenapa negeri ini belum maju seperti yang kita harapkan? Kita masih tertinggal dibanding dengan saudara-saudara kita di negara lain, negara jiran kita, sehingga saudara-saudara kita ada yang terpaksa memilih untuk pergi ke negara jiran kita karena di sana mudah mendapatkan lapangan kerja, mudah mendapatkan ma'isyah dengan nafkah yang layak. Di negeri ini masih banyak yang belum beruntung. Berbeda sekali dengan apa yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah ya Tuhan, meskipun kami hanya bisa membawa keluarga kami di sebuah lembah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi ya Allah, janganlah ini semua menyebabkan kami jauh dari dekat-Mu. Jadikanlah kami untuk senantiasa rajin melaksanakan sholat. Faj'alil afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah tempat ini banyak manusia datang ke tempat ini untuk menyatakan rasa hormatnya. Faj'alil afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarot, dan jadikanlah tempat ini meskipun kering, kami tidak akan kekurangan buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan menjadikan kami semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim dengan semangat keimanannya dan ketakwaannya itu, kemudian Allah menegaskan, inilah seorang pemimpin umat manusia yang bisa membawa umatnya, rakyatnya dari kesulitan, kemudian berubah mendapatkan berbagai macam kemudahan. Kita mencari sosok pemimpin seperti itu, tapi sayangnya masyarakat kita masih belum memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Masih sangat memprihatinkan spirit masyarakat kita ketika harus menentukan pilihan. Siapa yang harus tentukan itu? Kita kemudian belum mendapatkan pemimpin. Dalam bahasa perguruan tinggi, pemimpin yang sebenarnya diharapkan adalah pemimpin benevolent. Pemimpin benevolent adalah pemimpin yang ketika dia mendapatkan kekuasaannya itu digunakan sebesar-besarnya untuk menciptakan kebaikan bersama. Kekuasaan yang ada di tangannya bukan untuk dirinya sendiri, keluarganya atau kelompoknya, tetapi untuk menciptakan kemajuan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kami sampaikan di khutbah awal ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Satu lagi ujian yang cukup berat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim adalah perintah Allah untuk menyembelih sang putra. Yang kita tahu, putra itu adalah putra yang sangat didambakan, lama merindukannya, baru kemudian diberi belakangan di kemudian hari. Tetapi kemudian setelah lahir, ketika usia balik, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, anak itu adalah harta yang paling berharga bagi setiap orang, karena setiap orang mendambakan seorang anak. Allah menegaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Manusia hidup merasa indah kehidupannya kalau ia bisa mencintai wanita, mempunyai keturunan, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan harta yang bertumpuk-tumpuk. Keturunan itu adalah dambaan setiap orang. Bisa dibayangkan Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya itu, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya itulah yang membuat Nabiullah Ibrahim kemudian mampu melaksanakan perintah itu, meskipun datang juga berbagai macam godaan dari setan, tetapi itu tidak mempengaruhi sikap kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kemudian hendak disembelih, pada saat itulah Allah kemudian menggantikan seekor hewan sembelian yang besar. Dan itulah kemudian yang dijadikan sebagai perintah kita melakukan korban. Saya kira ini juga harus menjadi inspirasi kita mencari pemimpin yang siap berkorban. Orang yang berkorban akan tumbuh di dalamnya jiwa keikhlasan, memberi. Dia hanya baru berbahagia ketika memberi, bukan hanya berbahagia ketika menerima. Orang yang berkorban, di dalamnya akan tumbuh kepedulian, terutama kepada saudara-saudara yang belum beruntung. Ini adalah jiwa kepemimpinan yang sangat kita butuhkan untuk memimpin negeri ini, agar negeri ini bisa menjadi negara yang berkemajuan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang bisa kami sampaikan. Marilah kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin adh-dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.